Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau yang disingkat dengan SimKomDik. Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini merupakan media pembelajaran yang menggunakan perangkat digital. Tujuan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi peserta didik adalah mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui perangkat digital. Dan fungsinya dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi peserta didik adalah memberikan penguasaan alat digital ketika diperlukan nanti. Bagi peserta didik diharapkan setelah mengikuti materi simulasi dan komunikasi digital dapat mengkomunikasikan ide atau gagasannya dengan benar, baik, dan indah, di mana nanti yang dapat bisa bermanfaat bagi orang lain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi peta minda atau yang disebut dengan peta konsep. Tujuan pembelajaran peta konsep atau peta minda di pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini diantaranya sebagai berikut. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari peta konsep atau peta minda dengan cermat. Yang kedua, menyebutkan manfaat dari pembuatan peta minda. Yang ketiga, menyebutkan kegunaan peta minda. Dari 3 poin ini, pengertian, manfaat, dan kegunaannya diharapkan peserta didik nanti dapat memberikan contoh apa saja macam-macam peta minda dengan percaya diri. Kemudian yang terakhir, setelah mendapat informasi lebih dalam atau lebih jauh dari peta minda, peserta didik dapat menerapkan metode peta minda ini digunakan untuk apa saja nanti. Pastinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, peta minda adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Dari kata visual, ini bisa diartikan melalui teks, gambar, atau semacamnya. Jadi, proses berpikir kita nanti bisa disampaikan menggunakan teks, gambar, atau semacamnya. Menurut Tony Buzan, pada tahun 1974, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Jadi peta minda nanti bentuknya bercabang-cabang seperti pohon dengan cabang dan rantingnya. Ini menurut Tony Buzan. Jadi bentuknya nanti ada beberapa bentuk dari peta minda. Manfaat peta minda menurut Tony Buzan diantaranya sebagai berikut. 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Poin terakhir dari manfaat peta minda adalah menyenangkan dan mudah diingat. Kenapa kok menyenangkan dan mudah diingat?
Karena petaminda ini terdiri dari teks, gambar, atau semacamnya. Jadi mudah diingat bagi kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegunaan petaminda menurut Michalko. Poin pertama, kegunaan petaminda adalah memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang terakhir, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ketika kita akan membuat petaminda sesuai dengan keinginan kita, namun ada langkah-langkah atau cara yang harus kita lakukan ketika membuat petaminda. Yang pertama, buat subjek atau judul. Tentukanlah judul apa yang harus kita bahas. Kedua, buat cabang-cabang utama. Dan tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Contoh petaminda. Judulnya liburan keluarga. Subjudulnya ada siapa saja, tujuannya, aktivitas, dan perlengkapan. Contoh, kalau kita liburan keluarga pasti mengajak ayah, ibu, adik, atau sepupu. Tujuannya, kita bisa ke pantai, bisa ke taman, ke gunung, atau ke waterboom. Aktivitasnya, bisa berkuda, bisa berenang, bisa belanja, bisa main bola. Dan yang terakhir, perlengkapan, sepatu, baju renang, sandal, dan topi. Ini adalah dua contoh dari petaminda, gambar A dengan gambar B. Sekarang, menurut Anda, perbedaan dari kedua konsep petaminda ini apa saja? Baik, kita akan ketahui perbedaan dari dua konsep petaminda ini. Dari gambar A adalah lebih terstruktur. Ini adalah konsep petaminda dari gambar A. Jelas, contohnya di sini ada sistem komputer, ada hardware, ada software, dan firmware. Ini adalah judulnya, ini subjudulnya, dan yang ini adalah input, proses, dan output, sistem operasi, aplikasi, user, programmer, sistem analis. Ini adalah kembangan dari subjudulnya. Bentuk lebih sederhana, sudah jelas dari tampilannya, cuma ada teks dengan gambar. Gambarnya adalah bentuk. Nah, bentuk sederhana. Makanya dikatakan dengan bentuknya lebih sederhana. Kemudian tampilan monoton. Kenapa tampilan monoton? Cuma warnanya ada hitam tulisannya, kemudian ada biru dari gambar bentuknya ini. Sedangkan gambar B tidak struktur atau acak. Cabang-cabangnya acak. Namun, di sini tetap mengacu pada 3 poin penting dalam pembuatan petaminda. Bentuk bebas atau abstrak. Yang ketiga,
tampilan lebih bervariasi. Kenapa? Di sini kita menyertakan gambar-gambar dari perwakilan kata-katanya. Itulah pembahasan sederhana tentang perbedaan dua konsep contoh peta minda. Baik, dari materi peta minda ini, peserta didik dapat melakukan latihan di rumah untuk membuat peta minda dengan alur atau dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah peta minda dengan judul atau tema perangkat keras komputer. Ini adalah judulnya. Yang kedua, cabang-cabang utama. Ada alat input, ada alat proses, ada alat output, dan alat penyimpanan. Poin ketiga, kemudian tentukan pengembangan dari tiap cabang utama dengan kriteria sebagai berikut. Di sini ada 4 kelompok. Di sini ada mouse, ada keyboard, scanner, webcam, cam recorder, digital kamera. Kelompok kedua ada prosesor, mainboard, VGA, sound card, network interface card, modem. Kelompok ketiga ada monitor, ada printer, ada proyektor, ada plotter. Kelompok keempat ada hard disk, flash disk, disket, dan compact disk. Jadi, keempat kelompok ini nanti kalian golongkan sesuai dengan jenis cabang utamanya. Misalkan, cam scanner, keyboard, monitor, dan sebagainya itu termasuk di alat apa? Atau alat input, atau alat proses, alat output, atau alat penyimpanan. Jadi, dari 4 kelompok perangkat keras ini tidak usah dipecah. Ini sudah menjadi bagiannya. Tinggal kalian menentukan hard disk, flash disk, disket, compact disk ini menjadi bagian dari perangkat keras apa? Alat input, alat output, atau alat proses, atau alat penyimpanan. Kesimpulan dari materi peta minda adalah peta minda salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Dalam artian, proses berpikir kita dapat disampaikan menggunakan teks, gambar, atau semacamnya. Baik, cukup sekian pertemuan pada materi menerapkan metode peta minda di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Semoga apa yang Pak Iqbal sampaikan bisa dapat dimengerti oleh para peserta didik. Semoga bermanfaat, tugasnya tetap dikerjakan, tetap belajar di rumah. Semoga tetap sehat walafiat. Pak Iqbal Hari, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.